menembus Mega Nusantara di selatan Provinsi Lampung. Di sebuah kota bernama Kalianda, sebuah lembaga pendidikan terus berupaya melahirkan generasi penerus bangsa yang berkeunggulan, berprestasi, dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Okta Aprianti dari SMA Negeri 1 Kalianda, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 angkatan 3 kelas TKI 1. Hari ini 30 November 2020 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk ujian UKIN materi jenis-jenis jaringan. Tabi'un. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik. Kita bertemu lagi ya pada pelajaran informatika. Semoga kalian semua tetap sehat di rumah. Kemudian jangan lupa pesan ibu ya pada saat masa pandemi seperti ini, yaitu Menjaga jarak, kemudian memakai masker, mencuci kemudian, tangan. Benar sekali, mencuci tangan ya. Jaga kesehatan kalian sampai kita nanti bertemu di sekolah dengan pelajaran model luring. Baiklah, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Baiklah, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Ananda, Hafiz, Ya, Bu. Rachel. Hadir, Bu. Apakah presentasi Ibu sudah tampil? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Kita masuk ke pelajaran informatika. Bagaimana? Apakah kalian masih ingat materi pelajaran yang kemarin? Oke, materi kita kemarin tentang apa? Masih, Bu. Materi Silakan. sebelumnya adalah mekanisme dan komunikasi data pada jaringan komputer. Oke, bagus sekali. Baiklah ya, materi kita adalah mekanisme komunikasi data dalam jaringan komputer. Kemudian untuk materi hari ini kita akan belajar yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian nanti mampu menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer dengan benar dan percaya diri, kemudian mampu menentukan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan topologi, dan untuk keterampilannya nanti melalui pengamatan video, yang videonya sudah Ibu share di CBT, kemudian kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis jaringan komputer dengan baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan topologinya. Apakah ada yang tahu jenis-jenis jaringan komputer itu yang seperti apa? Atau masih ingat pengertian jaringan komputer? Izin menjawab. Silakan. Jaringan adalah dua buah komputer yang saling berkomunikasi. Bagus sekali jawabannya ya. Terima kasih Erna. Bagaimana teman yang lain? Apakah ada yang ingin melengkapi? Siapa yang akan menambahi jawaban dari teman kita Erna tadi? Saya, Bu.
Silakan. Kumpulan dua buah komputer atau lebih yang saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Bagus sekali ya, sangat lengkap sekali ya, benar bahwa jaringan itu adalah kumpulan dua buah komputer, minimal adalah dua buah komputer atau lebih yang saling berkomunikasi. Berkomunikasi itu berarti dia bisa berinteraksi satu sama lain, kemudian dapat berbagi sumber daya. Nah, salah satu manfaat jaringan yaitu adalah dapat berbagi sumber daya. Sumber daya itu bisa berupa data, informasi, software ataupun hardware. Oke, baiklah. Kemudian untuk selanjutnya, nah sudah tampil. Apakah kalian mengenal sosok-sosok atau tokoh-tokoh IT di layar kalian? Kalau ini kenal? Kenal Bu. Bu. Kalau yang ini langsung auto kenal ya. Ini adalah tokoh-tokoh di bidang IT. Ada Bu, itu salah satunya adalah Dr. Khairul Anwar. Oh ya, baiklah. Ini adalah orang Asia ya, tepatnya orang Indonesia, Dr. Khairul Anwar yang menemukan 4G. betul sekali, ini yang menemukan 4G. Jadi hubungannya dengan dunia usaha, kemudian dengan industri 4.0 sekarang ini sangat luar biasa sekali ya, tokoh-tokoh, 4 tokoh ini yang di bidang IT. Ini misalnya Tim Berners-Lee, ini adalah founder dari www, kemudian ini 4G yang membuat Android kita bisa mengakses data dengan sangat cepat. Tidak menutup kemungkinan nanti di antara kalian ada yang menemukan teknologi IT terbaru yang bisa mengubah IT di dunia ini dengan manfaat yang lebih maksimal lagi ya. Baiklah, selanjutnya sumber belajar kita ya ada di CBT Candy kalian, Ibu sudah lampirkan di sana. Kalian sambil menuju ke CBT Candy ya. Siap Bu. Ya Bu. Oke, baiklah. Pada pembelajaran hari ini nanti Ibu akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis jaringan, kemudian kalian menyimak video pembelajaran, nanti kalian diskusi, menyelesaikan LKPD dan evaluasi. Beberapa waktu yang lalu Ibu sudah mengupload materi pembelajaran yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Di sini kalian bisa melihat ada video, kemudian ada bahan ajar, kemudian selanjutnya kita akan kalian sudah melihat CBT Candy kalian sudah ini ya materi Ibu sudah bisa diakses ya. Sudah. Ibu akan bantu sedikit untuk menyimak video. Merupakan suatu bentuk atau struktur jaringan yang menghubungkan antar komputer satu dengan yang lain dengan menggunakan media kabel maupun nirkabel. Ada beberapa macam topologi jaringan komputer. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus menggunakan sebuah kabel jenis koaksial di sepanjang node klien, dan pada umumnya ujung kabel koaksial tersebut biasanya diberikan T-konektor sebagai kabel N2N. Kalian boleh diskusikan dengan teman kalian apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Siap Bu. Baiklah, dari video yang sudah kalian simak, apakah ada yang akan memberikan tanggapan, baik itu pertanyaan atau menyimpulkan sesuatu? Silakan. Bu izin menyimpulkan. Oke, silakan Ananda. Jadi topologi jaringan komputer adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Ya, baik sekali ya jawabannya.
topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep ya yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Jadi seperti ini, topologi itu adalah suatu desain bagaimana kita membangun sebuah jaringan, baik itu secara kabel atau nirkabel. Tujuannya kita menggunakan suatu desain topologi yaitu memudahkan kita dalam berkomunikasi data atau bertransaksi data. Kemudian adakah yang lain? Saya Bu izin bertanya. Oke, silakan. Bu, kalau untuk sekarang ini topologi apa yang sering atau paling banyak digunakan? Oke, pertanyaannya baik sekali ya, Erna. Baiklah, topologi apa yang di masa sekarang ini paling sering digunakan? Yang paling sering digunakan saat ini itu adalah topologi star, karena banyak kelebihannya dan itu topologi tersebut itu banyak digunakan di perkantoran atau perusahaan. Nah, contohnya di lab kita ini ya, kita menggunakan topologi star, yaitu ada satu server, kemudian ada 40 klien, kemudian di situ kita menggunakan peralatan jaringannya yaitu switch untuk menghubungkan 40 klien tersebut ke server. Jadi pada saat mengakses server atau server memberi layanan, kita ada perantaranya yang disebut dengan switch atau hub. Jadi topologi star lah yang paling banyak digunakan pada saat ini. Bagaimana? Jelas ya, nanti topologi tadi kan kalian sudah melihat ya bagaimana bentuk topologi star, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Bagaimana Erna? Cukup jelas? Jelas Bu. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan itu ada beberapa kategori. Yang pertama berdasarkan jangkauan geografisnya. Di sini ada LAN, MAN, dan WAN. Selanjutnya adalah berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Ada dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Kemudian berdasarkan media transmisi data yang digunakan. Ada kabel dan ada nirkabel, hanya dua ini ya. Kemudian selanjutnya kategorinya berdasarkan peranan hubungan setiap komputer. Ada client server dan ada peer to peer. Kemudian berdasarkan topologi jaringan yang digunakan. Nah, ini tadi yang sudah kalian simak, itu ada topologi bus, topologi star, kemudian ring, topologi mesh, dan topologi tree. Nah, bentuknya sudah kalian lihat tadi pada video juga ada, kemudian di bahan ajar juga sudah ada. Silahkan kalian boleh mendownload dan menyimak bahan ajar serta video. Bisa kalian simpan sebagai referensi literasi belajar kalian di kemudian hari. Ya, topologinya. Nah, untuk mengasah keterampilan kalian, Ibu sudah memberikan LKPD di CBT Candy. Nah, silahkan kalian membentuk kelompok seperti biasa, kelompok yang sudah pernah Ibu bentuk, kemudian kalian mendiskusikan LKPD. Nah, LKPD-nya sudah Ibu letakkan di Candy kalian. Nah, di sini untuk LKPD-nya ini ya, LKPD-nya silahkan di-download. Langsung ke CBT Candy ya. Siap Bu. Siap Bu. Oke. Ibu akan jelaskan sedikit tentang LKPD. Nah, nanti ini kalian download. Nah, ini ada sedikit uraian materi tentang topologi jaringan, atau jenis-jenis jaringan. Kemudian di sini ada kalian menganalisis satu kasus yang Ibu berikan.
Kemudian yang kedua itu ada menganalisis gambar. Kemudian kalian nanti jawabnya di lembar kerja siswa. Apakah ada yang perlu ditanyakan tentang LKPD ini? Iya. Dari LKPD ini apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya Bu, Oh iya, silahkan. Silahkan, mau bertanya tentang apa? LKPD ini bisa tidak Bu ditulis lalu dikirim? Ditulis di buku Ditulis tulis di- namanya. Iya Bu. Oke, boleh ya. Kalian boleh menulis di buku, kemudian difoto, baru dikirimkan. Gimana, cukup? Cukup. Cukup Bu. Oke, silakan. Udah di-download semua LKPD-nya? Sudah Bu. Sudah Bu. Silakan. Nah, kalian ada kesulitan nggak dalam mengerjakan? Dalam mengerjakan LKPD, aman semua? Aman Bu. Bu, nomor 2 itu boleh tidak Bu mencari sumber lain, tidak hanya dari LKPD saja? Oh, untuk yang nomor 2, kalau misalnya kalian sudah bisa mengidentifikasi tuh ya, menunjukkan misalnya gambar 1 ini gambar topologi apa, boleh kalian cari di internet topologi yang sama dengan yang sudah kalian ketahui. Nah, gambarnya tidak harus ini, tetapi harus sama topologi yang Ibu maksud. Gitu ya. Ya Bu. Silakan bersiap-siap untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Izin mempresentasikan hasil LKPD kelompok 1. Oke, dipersilahkan untuk presentasi. Silahkan teman-temannya menyimak. Silahkan Gita. Lembar jawab siswa, mata pelajaran informatika tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil, tanggal 30 November 2020. Nama kelompok 1. Gita Permatasari, 2. Adelia Febria Makesuma, 3. Wayan Dani Fedrosa, 4. Auges Gesang P, 5. Amalda IKNA. Penyelesaian 1. Oratorium SMA Negeri 1 Kalianda. A. Deskripsi perangkat dan jaringan. Kabel yang digunakan adalah jenis kabel UTP, konektor RJ45, 2 buah hub atau switch, 1 access point, 1 router, 1 unit komputer server, 40 unit komputer klien. B. Cakupan wilayah, menggunakan jaringan lokal sebagai media transmisi datanya. C. Kesimpulan, berdasarkan deskripsi di atas, jenis jaringan yang digunakan di lab SMAN 1 Kalianda adalah jenis jaringan LAN dengan topologi star. Yang merupakan topologi adalah gambar 1 dan gambar 4. C. Deskripsi topologi. Gambar 1 adalah topologi bus. Gambar 4 adalah topologi star. D. Ciri-ciri topologi. Topologi bus, ciri-cirinya topologi jaringan komputer yang menggunakan sebuah kabel koaksial untuk jalur utama. Backbone sebagai tulang punggung jaringan. Topologi ini menggunakan T-konektor sebagai penghubung antar node dengan terminator sebagai penutup di ujung-ujung kabel utama. Topologi star, ciri-cirinya topologi jaringan komputer yang menggunakan konsentrator hub atau switch, hub atau switch, atau access point atau wireless router sebagai titik penghubung
antar klien, komputer atau laptop, serta mengatur masuk dan keluarnya paket data pada suatu jaringan. Baiklah, inilah presentasi dari kelompok 1. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi kelompok kami, saya persilahkan. Oke, baik sekali presentasi dari kelompok 1, berikan aplaus. Saya dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 1. Silahkan. Mengapa kabel yang digunakan adalah kabel UPV, bukan yang lain? Oke, ditampung ya pertanyaannya. Silahkan bagi yang lain yang ingin bertanya. Tanya untuk kelompok 1, tadi kan di deskripsi dijelaskan komputer server dan komputer klien. Tolong dijelaskan perbedaan antara komputer server dan komputer klien. Terima kasih. Baiklah, baik sekali dua pertanyaan dari kelompok 2 tadi ya. Yang pertama, kenapa kabel yang digunakan pada jaringan ini adalah kabel UTP? Yang kedua, bedanya komputer server dan komputer klien itu seperti apa? Silakan untuk kelompok 1 menanggapi dari pertanyaan tersebut. Izin menjawab untuk pertanyaan Erik dari kelompok 2. Yang pertama, karena sebenarnya kabel UTP sendiri didapat dari kasus yang ada dalam LKPD. Yang kedua, kabel UTP adalah kabel yang paling umum digunakan untuk jaringan LAN. Terima kasih. Baik sekali jawabannya. Kita lanjutkan dulu untuk pertanyaan yang kedua ya, komputer server dan klien. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada yang ingin menjawab? Kalau tidak ada, silakan kelompok lain yang ingin menanggapi. Baik, izin menanggapi atau izin menjawab pertanyaan mengenai perbedaan komputer klien dan komputer server. Perbedaannya adalah komputer server berfungsi untuk menyimpan seluruh data, melayani permintaan akses dari komputer klien, serta mengelola lalu lintas data dalam sebuah jaringan. Sedangkan komputer klien meminta layanan dari komputer server untuk bisa mengakses seluruh data. Komputer server dapat melakukan beberapa layanan yang dibutuhkan komputer klien secara bersamaan, sedangkan komputer klien tidak mempunyai layanan yang dapat diakses oleh komputer klien lain. Terima kasih. Bagus sekali ya semua jawabannya dari teman-teman kalian. Ibu akan menambahkan sedikit tentang tadi pertanyaan dari Erik, yaitu kenapa kita pilihnya kabel UTP. Nah, dari deskripsi perangkat jaringan itu kita bisa menyimpulkan itu tadi kan jaringan yang digunakan adalah jenis jaringan LAN, dan kabel UTP memang biasanya paling umum digunakan dalam membangun jenis jaringan LAN, terutama yang pertama karena di situ sudah ada di perangkat jaringan ada konektor. Kabel UTP itu jodohnya ujung kabelnya pasti terpasang konektor RJ45. Kedua, kabel UTP itu harganya jauh lebih murah dan mudah instalasinya. Makanya untuk misalnya sekolah dan kantor itu banyak menggunakan kabel UTP. Pertanyaan kedua, baik sekali tadi jawabannya, komputer server dan komputer klien, perbedaannya seperti apa? Betul, tadi komputer server itu memberikan layanan, jadi kita akan menjelaskan perbedaan berdasarkan fungsinya ya. Misalnya komputer server itu memiliki fungsi sebagai pusat dari seluruh jaringan komputer yang ada. Nah, komputer server inilah nanti yang akan berperan menyediakan seluruh informasi yang ada, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh data yang terkait dari misalnya data sekolah nih yang disimpan itu ada di dalam server. Kemudian untuk komputer klien sendiri itu berperan sebagai pengakses informasi atau data yang diberikan oleh komputer server. Sebenarnya klien itu tidak harus komputer, klien itu bisa device yang lain yang membutuhkan layanan atau berbagi sumber daya itu tadi ya yang di awal. Jadi bisa HP sebagai klien, bisa printer dan sebagainya.
Tapi di sini di kasusnya disebutkan itu kliennya berupa komputer juga. Jadi begitu ya. Bagaimana Yuli dan Erik dan yang lainnya, apakah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nisa, masih semangat? Masih semangat ya. Untuk LKPD nanti akan Ibu periksa semua. Terima kasih yang sudah mengerjakan dengan baik LKPD-nya. Kemudian evaluasi ya. Silakan kalian menuju CBTVND kalian. Ibu sudah memberikan satu evaluasi, itu berupa pertanyaan pilihan jamak. Ya, silahkan kalian kerjakan. Bentar ya. Di sini Ibu memberikan evaluasi ya. Sudah Ibu upload beberapa waktu yang lalu. Silahkan kalian kerjakan sebentar untuk evaluasinya. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke. Bagaimana evaluasinya? Sudah selesai dikerjakan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada lanjutan ya. Oke. Ibu akan mendownload hasil dari LKPD kalian dan hasil dari evaluasi kalian. Untuk hasil LKPD-nya, nilainya ada beberapa kelompok yang sangat tinggi ya nilainya, baik sekali. Kemudian ada yang masih di bawah KKM untuk tesnya. Ada yang mencapai nilai maksimal, sebagian besar sudah mencapai KKM, tetapi masih ada beberapa yang di bawah KKM ya. Nah, untuk sikap sendiri, kalian sudah baik semua. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan, Zaki. Izin, Bu, saya akan memberikan kesimpulan tentang topologi. Topologi jaringan sendiri adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Oke, baik sekali. Ya, terima kasih Jaki sudah membantu Ibu menyimpulkan pelajaran hari ini. Apakah ada yang menambahi selain Jaki? Saya, Bu. Silakan, Relinda. Izin menambahkan, yang pertama, jenis-jenis jaringan komputer itu ada 5 kategori. Ya. Yang kedua, ada jenis jaringan komputer yang berdasarkan topologi. Itu ada 5 topologi, yaitu topologi bus, topologi tree, topologi ring, topologi star, dan topologi mesh. Baik sekali ya. Terima kasih kepada Jaki dan Relinda yang sudah menyimpulkan. Jadi pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang 5 jenis kategori pada jenis-jenis jaringan komputer. Nah, yang pertama misalnya berdasarkan letak geografisnya. Kemudian yang kelima tadi disebutkan ada yang berdasarkan jenis topologi. Ada topologi ring, ada topologi bus, kemudian topologi tree, kemudian topologi mesh, dan topologi star untuk memudahkan pada saat kita berkomunikasi data. Nah, yang paling umum digunakan di sekitar kita itu yaitu topologi star. Contohnya adalah di lab SMA 1 Kalianda. Yang tadi kalian kerjakan LKPD-nya itu adalah jenis jaringan berdasarkan geografisnya apa, yaitu LAN. Kemudian kalau untuk topologinya yaitu topologinya star. Untuk menyimpulkan topologi apa yang digunakan itu kita bisa melihat dari deskripsi perangkat jaringan yang digunakan. Kalau sudah ada kabel UTP, kemudian ada RJ45 dan di situ ada switch, itu biasanya paling umum itu pasti dia menggunakan jenis jaringan LAN. Nah, untuk rencana tindak lanjut bagi tadi ya teman-teman
kalian yang nilainya di bawah KKM itu nanti Ibu akan berikan remedial di CPTKND kalian. Kemudian nanti yang nilainya sudah maksimal, nanti kita akan lakukan pengayaan ya. Akan Ibu berikan materi yang lebih X1 lagi, yang lebih kompleks. Kemudian akan Ibu berikan latihan soal lagi. Nanti minggu depan kita bahas. Oke, siap? Siap, Bu. Untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu adalah analisis data. Jadi silahkan kalian mencari referensi terlebih dahulu di internet atau di buku paket kalian yang dari perpus itu. Silahkan mencari materi atau mencari video pembelajaran tentang analisis data. Sebelum pertemuan selanjutnya, Ibu akan ke CPTKND seperti pertemuan hari ini. Siap, Bu. Baiklah, kita sudah ada di akhir pembelajaran hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada semuanya. Sehat-sehat kalian di rumah. Sampai bertemu lagi untuk pertemuan yang akan datang. Semoga kalian lebih semangat lagi di pertemuan yang akan datang tadi yang lab dan tiba-tiba lab tadi sudah izin dengan Ibu kalau jaringannya bermasalah ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, Bu. Pembelajaran hari ini, Bu. Oke, sama-sama. Universitas Negeri Malang, The Learning University.